Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, jumpa lagi dengan kami di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Kami di sini sedang menyuarakan banyak hal di mana suara guru adalah semangat bagi negeri. Tidak lupa pada hari ini, kesempatan kali ini kita punya tamu yang spesial. Akan kami perkenalkan satu-satu, tapi jangan lupa silahkan sambil mendengarkan kami mengobrol dengan santai, membuat kopi atau teh terlebih dahulu. Baik, halo bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Selamat datang di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Baik, di sebelah kiri yang paling ujung sana ada Pak Afif dari SMA Jogoroto. Betul ya Bapak? Iya, kalau Pak Afif di Jogoroto mengajar apa ya Pak? Saya mengajar informatika di SMA Negeri Jogoroto. Baik. Kebetulan saya di sana masuk tahun 2023. 2020. Jadi masih 2 tahun, masih baru. Gitu, baik. Dan di sebelah saya persis ada Bu Eri dari SMP 1 Tembelang. Halo Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Begitu, semangat sekali. Iya, semangat. Baik, kalau Bu Eri di SMP 1 Tembelang mengajar apa Ibu? Saya mengajar informatika juga, tapi kalau untuk basic saya adalah IPS. Oh, basicnya IPS ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu luar biasa semuanya hari ini mengobrol dengan santai kita bersama-sama. Apa sih sebenarnya mau kita bahas? Kali ini kita akan mau mengulik ya lebih dalam lagi tentang fundamental atau tentang kebermanfaatan dari coding dan kecerdasan artifisial bagi Bapak Ibu guru semuanya. Karena Bapak Ibu berdua ini baru saja menghadiri pelatihan. Kalau Pak Afif sebagai narasumber kita, kalau Bu Eri sebagai peserta, begitu ya. Bagaimana Bu kalau dari POV peserta nih kegiatan hari ini? Oke nggak? Luar biasa pengalamannya, ini nambah lagi gitu ya. Begitu ya. Iya. Oke. Jadi kita tadi kegiatan dari jam berapa ya Bu? Dari jam 7 ya. Jam 7 ya, sudah sampai kita. dengan jam 4. Jam 4 sore. Iya. Itu nggak ngantuk ya Bu? Selama kita jam 7 sampai jam 4 sore itu kan panjang sekali ya. Karena apa ya, menambah pengalaman baru sehingga saya sendiri itu merasa tertantang. Oh, seperti ini. Gitu. Jadi gitu mau ya. terus belajar, Mau terus terus. belajar. Akhirnya nggak kerasa ngantuk. waktunya. Iya. Kalau Pak Afif sendiri, ini tadi kita ada berapa peserta ya Bapak ya? Ya, luar biasa kegiatan pada ini tadi ada 133 peserta. Oh, wow. Luar biasa semangatnya. Saya lihat tadi antusiasme dari masing-masing kelompok, dari berbagai sekolah, ada yang SD, SMP, Iya. ada yang SMA, kemudian ada MA. Oh, Itu kita mengikuti dengan baik, memperhatikan dan membuat produk yang nanti bisa dimanfaatkan di sekolah. Ini luar biasa kolaborasinya lintas jenjang Bapak Ibu guru semuanya. Kita hari ini sudah melaksanakan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dengan tema tadi ngoding asik begitu. Dan obrolan kali ini juga gak kalah asiknya karena saya juga akan mengulik nih ya dari Bapak Afif maupun Bu Eri tentang penerapannya di sekolah. Izin Bu Eri, saya ke Pak Afif dulu ya. Iya, Mas. Baik, Pak Afif, saya ini mau tanya dari ini ya, dari banyaknya netizen nih yang bertanya gini. Saya kan bukan guru IT gitu. Ngapain saya belajar coding? Ngapain saya belajar AI gitu? Saya AI ya. Saya nggak paham tentang ini semua. Jadi ya udahlah saya pakai Google aja gitu. Itu kalau menurut Pak Afif sendiri gimana? Iya. Ini menjadi hal baru ya, fenomena hari ini digital itu menjadi teman kita, menjadi partner kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah ataupun di kantor. Semuanya berbasis digital. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan, mengadopsi kemajuan teknologi ini dengan bagus sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Yeah. Nah, mungkin dulu kita bisa flashback era-era tahun mungkin 80-an, 90-an, belum adanya handphone, masih ada telepon. Jadi kita mengikuti. Kemudian kita ada handphone, kemudian berubah lagi jadi Android. Dan sekarang sudah berkembang adanya AI. Dan itu menjadi hal yang bagus. Artinya kita bisa memanfaatkan AI itu untuk membantu
pekerjaan kita atau meningkatkan kompetensi kita. Misalkan kita sebagai guru di sekolah bisa menggunakan ChatGPT misalkan untuk mencari referensi, membuat soal misalkan, untuk membuat merancang rencana pembelajaran misalkan, atau membuat video. Nah ini kan juga lagi rame video AI yang berbasis AI ini, bisa ngobrol dan sebagainya. Iya betul banget. Nah karena apa, di anak-anak itu dunianya seperti itu. Nah kalau kita tidak mengadopsi teknologi digital yang sesuai dengan perkembangan zaman dan usia anak-anak itu, maka kita akan antara menyampaikan materi kita di sekolah juga akan sangat sulit ya, karena anak-anak ini juga perkembangannya dia tumbuh berkembang dengan didampingi oleh namanya teknologi. Perkembangan teknologi juga yang semakin berkembang. Sobat PGRI, tidak lupa juga kita mengingatkan sekarang ini kita sudah di era Society 5.0. Itu adalah revolusi industri ya yang terus berkembang. Baru aja kita melewati 4.0 yang sangat mungkin belum selesai kita beradaptasi. Kita sekarang sudah dihadapkan dengan 5.0 di mana kita dituntut ya. Kalau ini sudah dituntut, tapi dengan adanya si AI dan coding ini tidak akan menggantikan peran guru di kelas ya Bapak? Sama sekali tidak menggantikan. Artinya dengan adanya AI ini malah justru membantu guru. Artinya menggali sebuah materi yang selama ini belum terjangkau. Nah, misalkan contohnya gini, guru IPA misalkan kesulitan untuk mencari gambar tata surya. Dengan menggunakan AI kita bisa membuat mind map atau gambar atau bahkan video yang bisa dijalankan, sehingga anak-anak ini kayak menjadi pembelajaran menarik. Sehingga benda yang tidak bisa dihadirkan di kelas itu bisa dihadirkan melalui AI tadi. Jadi seperti itu. Jadi dia seperti asisten guru ya. Benar, dia tidak akan menggantikan guru. Guru akan selalu dirindukan di kelas. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu belum bisa menggunakan AI ataupun coding, itu step-stepnya dan tutorialnya sudah juga cukup banyak ya. Sangat banyak sekali. Iya, terutama dengan mengikuti pelatihan yang diadakan SLCC hari ini pun itu akan menunjukkan lebih banyak sekali kebermanfaatan. Saya pindah ke Ibu Eri terlebih dahulu. Ini kayaknya sebagai pengguna nih Pak. Begitu ya. Pengguna baru. Oh begitu, pengguna baru ya. Ibu boleh nggak bagaimana anggapan awal ketika Ibu dengar kata-kata coding gitu atau dengar kata-kata AI, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Bu Eri? Yang pertama karena saya basicnya sendiri IPS ya, tidak mengetahui yang namanya program coding, karena berpikirnya saya adalah mengenai program. Berarti kita harus mengetahui yang namanya dasarnya dulu. Sedangkan coding itu kan sudah, kalau berpikirnya saya cukup dalam ya, kalau untuk pemahamannya kode-kode gitu ya, coding itu ya. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau saya diikutkan pelatihan ini ya sangat mendukung untuk menambah wawasan gitu sih. Sebelumnya sudah pernah nggak Bu menggunakan produk-produk yang berbasis AI gitu misalnya? Kalau untuk kurikulum Merdeka kemarin itu mencoba untuk kegiatan P5-nya itu menggunakan Canva. Masih Canva. Pengeditan biasa seperti ChatGPT atau Gemini Bu juga sudah menggunakan. Sudah gitu. Canva, ChatGPT, Gemini itu sangat dekat dengan Bapak Ibu guru sekarang ya. Kita difasilitasi oleh Kemendikbud juga untuk memiliki akun pro gitu di situ. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada. Ada nggak sih Bu perbedaan dulu Ibu sebelum mengenal AI gitu di kelas ya, baik itu ke siswanya maupun Ibu sendiri gitu, dengan sekarang yang sudah mulai menggunakan itu di dalam kelas? Kalau untuk saya dengan adanya AI terus membantu untuk guru mengerjakan segala hal ya, apalagi menambah kondisi di kelas supaya anak itu tetap bahagia, gembira ya, dan dia di situ juga mendapatkan tujuan dari pelajaran yang dicapai hari itu yang ingin dicapai. Jadi sangat membantu sekali. Luar biasa Ibu. Baik, Pak Afif tadi juga ya seperti yang disampaikan Bu Eri gitu ya, bahwa
pemikiran atau tentang coding ini berpikirnya itu harusnya begini. Sekarang itu banyak sekali istilah berpikir komputasional gitu Pak. Ini sebenarnya awalnya atau bagaimanakah cara mind mapnya gitu tentang berpikir komputasional hingga anak-anak di SD pun sekarang sudah belajar tentang itu. Ya, jadi konsep dasar dari coding ataupun kecerdasan artifisial ini atau AI itu adalah berpikir komputasional. Bagaimana komputer ini dalam sudut pandang komputer ya, karena berpikir komputasional dasarnya untuk komputer. Itu menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga itu bagus kalau kita anak-anak juga memahami itu. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 tahapan. Ada dekomposisi, ada pattern recognition, kemudian ada abstraksi dan juga algoritma. Nah, semuanya ini harus runtut sehingga anak harus memahami 4 tahapan ini, sehingga ketika nanti menggunakan AI ataupun coding ataupun yang lainnya itu anak-anak benar paham fungsinya ini apa. Jadi tidak hanya menggunakan hanya untuk yang tidak bermanfaat, tetapi punya tujuannya jelas sehingga terarah dan sebagainya. Karena di era sekarang itu sangat terbuka sekali. Misalkan begini, kita menggunakan AI ChatGPT, kita tanya satu pertanyaan misalkan tentang fotosintesis. Nah, ChatGPT ini tidak tahu dia bicara dengan siapa. Dia betul bicara sekali. dengan profesor, mahasiswa, aktivis, siswa SMP, SMA atau SD. Nah, ini yang jadi bahaya. Artinya perlu literasi digital. Nah, selain literasi mendengar literasi juga ada literasi digital ke anak-anak bahwa harus menggunakan teknologi digital terutama AI sesuai dengan kapasitasnya dan harus memperkenalkan diri juga. Halo, misalkan contohnya, saya siswa SD kelas 5, saya ingin tanya tentang apa. Itu kayak promnya gitu ya. Jadi sehingga promnya harus dijelaskan. Benar, ChatGPT juga tahu, saya bicara dengan anak SD. Jadi kayak kita bicara dengan orang misalkan, dengan bicara dengan orang tua itu kan dengan cara seperti itu, dengan orang yang seumuran, dengan anak-anak, sehingga nanti ketika hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu juga sesuai dengan kebutuhan anak itu. Gitu. Anak dan kecil sudah diajarkan seperti itu akan membuat mereka lebih sering berpikir kritis, betul gitu ya Pak ya? Jadinya, jadi kita guru-gurunya mengajak anak-anaknya berpikir kritis. Nah, guru-gurunya ini berarti akan create atau mendesain pembelajaran yang luar biasa interaktif gitu ya. Iya, luar biasa. Masih di sini teman-teman semuanya. Jadi untuk Bu Eri, nih kita kembali lagi. Tadi kayaknya Bu Eri menjelaskan kalau di mengajarnya itu di Tembelang. Apa Ibu ya? Informatika gitu. Tetapi basicnya IPS. Ada nggak Bu perbedaannya antara mengajar di IPS dengan di informatika begitu? Sangat jauh. Gitu ya. Karena kalau untuk informatika sendiri kita harus membutuhkan yang namanya teknologi untuk membantu kita dalam menjelaskan, terus cara kita untuk memanfaatkannya seperti itu. Sedangkan IPS sendiri itu kita hanya membaca mengenai teori-teori seperti itu. Gitu. Pernah nggak Bu menggunakan yang kayak terdekat gitu dengan yang IPS yang mungkin pernah buat untuk biar kelas lebih joyful gitu ya. Sekarang kan lebih betul sekali, lebih menggembirakan gitu. Pernah nggak Bu? Kemarin saya mencoba untuk memakai yang namanya jalan-jalan virtual. Kalau nggak salah itu jalan-jalan virtual. Apa itu namanya? Indonesia Tour ya. Indonesia Tour itu kayaknya. Jadi kita tinggal klik aja di Google gitu ya, jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual. Saya juga pernah dengar nggak sih itu kayak Indonesian Virtual Tour atau apa gitu. Jadi kayak jalan-jalan virtual gitu kan ya. Jadi gimana itu Bu aksesnya?
Apa yang dilihat oleh anak-anak di situ? Jadi di situ banyak sekali tujuannya mau apa, mencari informasi mengenai entah itu daerah Jakarta, daerah-daerahnya yang mana. Jakarta kan nggak hanya udah Jakarta gitu aja, tapi di Ada situ apa banyak gitu? sekali ya. Kita bisa melihat di museumnya, terus di situ apa aja ya manfaatnya, terus kegunaannya apa gitu, kita bisa mengetahuinya dari Iya, situ. jadi anak-anak nggak lagi harus ke luar kota Iya, betul. untuk study tour, Iya. outbound dan lain sebagainya, outing Iya, kelas betul, gitu ya. iya. Bisa di dalam kelas, tapi itu dihadirkan senyata mungkin, sedekat mungkin dengan keadaan kita di Indonesia gitu ibaratnya Iya. gitu. Ini lingkupnya Indonesia aja kayaknya ya Bu ya. Iya. Atau sudah mulai ke luar negeri. Coba gini aja deh, Bapak Ibu semuanya yang lagi mendengarkan ini, silahkan aja diketik jalan-jalan virtual. Sepertinya nama websitenya tadi Indonesian Virtual Tour. Kalau kata Bu Eli, nanti coba dicek. Kita coba bareng-bareng menghidupkan kelas kita agar lebih suasananya lebih menggembirakan lagi begitu. Baik Bapak, dari yang kita udah bahas ini tadi ya Bapak ya, sebenarnya yang paling sulit dari coding ataupun apa ini AI penggunaannya itu apa ya Pak? Yang paling sulit banget gitu Iya, untuk untuk AI itu kan Iya. kita hanya sebagai pengguna, sehingga kesulitan kita mungkin hanya tidak kesulitan, tetapi itu ada pilihan Oke. antara yang free sama yang berbayar, itu aja. Oh gitu. Kalau yang kesulitan di coding itu Iya. memang ini harus menggunakan bahasa pemrograman, karena setiap huruf atau angka tanda baca itu memiliki arti, sehingga tidak boleh asal ngetik. Nah, cuma dengan adanya ChatGPT ini kita tidak perlu, artinya untuk menjadi seorang programmer itu malah sangat membantu sekali. Nah, Oke. beberapa aplikasi yang dibuat yang bisa diterapkan itu Iya. kita meng-create dengan bahasa pemrograman, kita bisa membuatkan ChatGPT. lewat ChatGPT. Ya, jadi semua guru itu bisa. Ya. Kalau kita belajar pemrograman itu butuh sekitar Ya. 4 tahun lebih. 4 tahun. Satu Berapa SKS bahkan kalau S2 kuliah? ya. Dan itu Betul, sangat betul. jarang sekali orang apa namanya seperti itu. Jadi dan itu akan berkembang. Dulu misalkan saya sewaktu masih kuliah itu diajari namanya bahasa pemrograman PHP. Nah, itu kan Oke. sekarang sudah beda lagi. Ada Iya. bahasa pemrograman miliknya apa namanya ini Google Colab, ya, Iya. Google, kemudian ada Python, ada HTML, kemudian ada R dan lain sebagainya. Sekarang bahasa pemrograman itu Oke. banyak, tinggal mau pilih yang apa, Iya. lebih fleksibel yang mana, Iya. sehingga apa namanya ketika menggunakan itu tidak menjadi hal masalah, sehingga Oke. apa namanya menjadi kekuatan, atau oh ternyata pakai R itu kelebihannya di sini, Oh, gitu. pakai Python itu kelebihannya di Jadi sini. bisa terlihat di situ ya Pak. Ya, jadi ada banyak pilihan sesuai Oke. dengan tujuannya aja, tujuannya mau buat apa dan seterusnya. Tapi yang jelas untuk coding ini untuk belajar coding ini tidak harus guru informatika. Tidak harus. Ya, Gitu, semua Pak. guru harus Semua bisa. guru. Bisa. Bahkan kita bisa mengintegrasikan ke pelajaran kita pelajaran. masing-masing ya. Ya, Seperti ini. tadi gitu penggunaan AI sederhana dan Nah. sebagainya. Kalau gue Edi udah mau mulai coba nggak membuat gitu. Ini kan tadi masih menggunakan ya. Ya. Ini sekarang udah diajarin sama Pak Afif Ya. hari ini tadi. Sudah mau nggak Bu? Kira-kira kita membuat nih gitu. Iya. Mau ada coba rasa itu. ada rasa itu kalau Tantang kayaknya. tentang ya luar biasa. Belajarnya hanya sedikit kurang puas. Ya, betul sekali, Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang menginspirasi gitu. Mungkin untuk sebagai penutup nih, baik dari Pak Afif maupun dari Bu Eli gitu. Kalau dari Pak Afif ya sebagai closing statement gitu. Satu statement begitu yang bisa menggugah Bapak Ibu untuk mau belajar IT, bukan IT ya, belajar coding ya, berarti belajar coding dan AI lebih masif lagi itu bagaimana. Kemudian kalau nanti dari Bu Eli satu statement, closing statement, bagaimana rasanya ketika sudah belajar coding dan AI gitu. Mau dari Pak Afif dulu. Oke. Untuk para pemirsa yang menyaksikan tayangan dari PGRI Kabupaten Jombang, mari kita meningkatkan kemampuan coding kita sehingga kita menjadi guru yang inovatif, guru yang kreatif,
dan mengantarkan anak-anak menuju prestasi yang gemilang. Sip, betul sekali, luar biasa ya Allah, rasanya itu masih pengen terus belajar nggak sih Bu Eli ya? Iya, sama. Kayak satu hari emang kurang kayaknya Pak. Kurang. Oke, kalau dari Bu Eli gimana Bu? Kalau untuk saya karena hari ini baru pertama dan baru pertama juga mendapatkan wawasan seperti coding Mbak ya. Jadi hal baru ini menantang saya supaya jauh lebih menguasai lagi, karena tadi saya di bagian untuk yang kedua itu apa tadi saya lupa itu. Chatbot. Iya, chatbot itu. Chatbot itu saya chatbot itu. berhasil. Luar biasa. Iya, berhasil. Dalam waktu berapa menit itu Bu? Sampai terakhir. Tapi dalam Tapi waktu ya, yang singkat loh Iya. ya gitu. Jadi kita cuma perlu duduk manis, terus kita berpikir komputasional tadi Iya. begitu. Terus kemudian membuat. Boleh dilanjutkan Ibu, masih ada? Jadi saya rasa sebagai guru jangan berpikir bahwasannya coding itu mengenai pemrograman, kode dan lain sebagainya. Karena Oke. kita bisa memulai dari awal dulu untuk memahami, lalu kita mempraktikkan dan kita bisa sampaikan kepada peserta didik atau murid. Gitu. Luar biasa Bapak Iya. Ibu semuanya yang sedang menonton podcast ini hari ini, walaupun singkat pertemuan kita karena waktu jualan yang akan memisahkan ya, sedikit lah sebagai penutup ya. Jangan takut mencoba itu dari berdua ini tadi narasumber kita, bahwa ketika kita sudah mencoba dengan satu kali klik mungkin atau satu ide, satu langkah belajar, maka di situ sudah terjadi perubahan besar untuk kita semuanya. Dan tetap semangat, sekali lagi kita berada di terus perkembangan zaman yang luar biasa dan kita tetap harus belajar sepanjang hayat. Itu moto ya, long life learner gitu ya, long life learning. Ya betul ya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu yang mendengarkan, teruslah bergerak, berdampak, terus belajar, jangan berhenti di sini. Teruslah mengupgrade diri. Murid-murid sedang menanti kita di kelas dengan inovasi dan inspirasi yang luar biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alfi, Bu Eri, begitu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Podcast PGRI Kabupaten Jombang, Suara Guru, Semangat Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ibu. Di sini.